Yesus kemuliaan tetap di hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup ini. Ku datang sujud di hadapanmu, pujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Amin, amin Tuhan. Kerinduan hati kami Tuhan untuk selalu memuji-Mu. Kerinduan hati kami Tuhan untuk selalu menyembah-Mu. Biarlah segala pujian, hormat, syukur kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memuji-Mu, Bangmu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami telah memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan dan urapi hamba-Mu. Firman yang taburkan semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Shalom, terima kasih Pak Rudi. Sebenarnya hari ini bukan jadwal saya, tapi tadi malam saya menerima amanah ini. Saya percaya Tuhan ingin sekali memakai saya. Oleh sebab itu, saya diberi kesempatan untuk berbicara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Tadi saya sudah didoakan oleh Pak Rudi, jadi saya nggak harus doa lagi. Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan membahas belas kasihan Tuhan turun atas orang yang mau mengampuni. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Kenapa saya beri judul belas kasihan Tuhan? Karena waktu saya baru mengenal Yesus, itu almarhum istri saya mengajari saya. Dia selalu berkata, kalau berdoa itu minta belas kasihan Tuhan. Dia selalu berkata, minta belas kasihan Tuhan turun atas kita. Saya bilang, kenapa harus dikasihani? Ternyata saya baru tahu, belas kasihan Tuhan itu jauh lebih penting daripada berkat-berkat yang lain. Karena begitu ada belas kasihan Tuhan turun atas kita, berkat mengikuti kasih-Nya itu sendiri. Karena untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan itu tidak mudah.
Kenapa saya bilang tidak mudah? Orang Kristen tidak diajarkan hanya berbuat baik. Berbuat baik, menabur, berbuat baik hati terhadap orang, itu tidak cukup. Tetapi orang Kristen diajarkan yang terutama adalah bisa mengampuni. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ayatnya di Matius 5 ayat 7 berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Orang yang bermurah hati itu pasti bisa mengampuni. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita hari ini membahas kebenaran Tuhan yang sangat penting, yaitu pengampunan. Banyak orang berdoa meminta belas kasihan Tuhan turun, tetapi lupa bahwa belas kasihan Tuhan seringkali terkait dengan hati kita yang juga mau mengampuni. Tuhan melihat hati kita, bukan melihat doa-doa kita, perkataan kita, tutur kata kita yang lengkap, yang komplit, yang baik, yang sangat-sangat lembut. Bukan itu. Tetapi Tuhan melihat sikap hati kita. Bagaimana hati kita keras jika kita tidak bisa mengampuni orang yang kita anggap bersalah kepada kami. Orang yang kita anggap bersalah kepada kita, kita tidak bisa ampuni. Bagaimana sikap hati kita yang keras itu, Tuhan bisa memberikan belas kasihan kepada kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya belajar bagaimana Tuhan bisa mengatakan orang ini baik kalau kita tidak benar-benar berbuat baik. Berbuat baik itu bukan hanya memberkati orang, tetapi berbuat baik itu bisa mengampuni orang. Pengampunanlah adalah jalan yang menerima belas kasihan Tuhan. Matius 6 ayat 14-15 berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Itu firman Tuhan, bukan kata saya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, beberapa minggu yang lalu, hati saya ini gundah, gelisah. Ada sesuatu yang mengganjal di hati. Sehingga saya sempat marah terhadap seseorang yang menurut saya tidak ada angin, tidak ada badai, tidak ada apa ya. Ya namanya juga orang gelisah, bisa saja jengkel, bisa saja ada pihak ketiga memicu, membuat kita kesel pada seseorang. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba marah. Akhirnya saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya tiba-tiba jadi begitu? Begitu hari Minggunya saya mendengarkan khotbah dari anaknya George Tapiheru, Christopher Tapiheru. Firman Tuhan ini sangat-sangat menggelitik hati saya. Saya baru ingat istri saya mengajari saya berdoa, minta belas kasihan Tuhan. Nah, saya cari tahu, belas kasihan Tuhan itu turun atas kita karena kita mau mengampuni. Kadang kita egois, kita selalu merasa kita paling benar. Tetapi Yesus berkata kepada kita dengan tegas bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya milik Yesus. Kita menuntut orang sempurna. Kita menuntut orang selalu harus berbuat baik kepada kita. Sementara kita sendiri
tidak berbuat yang selayaknya terhadap orang, yaitu kita bisa mengampuni seseorang, itulah yang dianggap selayaknya untuk diampuni oleh Tuhan. Jika kita tidak mengampuni, ini bukan suatu ancaman dari Tuhan atau peringatan dari Tuhan, tetapi ini adalah kewajiban. Anda tahu, hidup kita ini bisa kepahitan, bisa dendam, itu semuanya dapat menghalangi kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Berkat jasmani maupun berkat rohani, itu dapat menghalangi kita daripada Tuhan. Ini Tuhan yang berbicara, bukan persepsi saya. Tuhan berkata, mengampuni itu tidak memiliki batas. Di dalam Matius 18 ayat 21-22 berkata, sampai 7 kali, tanya Petrus. Bukan, jawab Yesus, melainkan 70 kali, 7 kali. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau 7 kali 70 itu cuma 490 kali. Ada orang bilang, minimal kita harus mengampuni orang 490 kali. Enggak. Itu kalau dengan sistem matematik. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kenapa disebut angka 7? Karena dahulu Yahudi itu menganggap angka 7 itu adalah angka sempurna, angka yang tertinggi. Jadi oleh sebab itu, kalau kita mau mengampuni orang, harus lakukan dengan maksimal, dengan angka yang tertinggi maksudnya. Supaya maksimal itu menuju kesempurnaan. Jadi mengampuni itu harus sempurna. Jangan mengampuni terus besok diungkit-ungkit lagi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pengampunan itu bukan berarti kita melupakan kesalahan orang. Susah untuk melupakannya. Tetapi pengampunan itu adalah bayar harga. Yaitu kita nggak mungkin lupa, tapi kita tidak mau ungkit-ungkit. Tapi kita mengkoreksi diri. Di dalam satu kesesakan atau di dalam satu kejengkelan atau di satu kepahitan, itu pasti ada mengandung unsur kesalahan kita juga di situ. Nah, itu yang harus kita renungkan. Sehingga kita bisa memperoleh, sehingga kita bisa mengampuni orang. Karena kita sadar bahwa kita juga bersalah. Orang yang tegar tengkuk, yang tidak pernah mau mengakui kesalahannya, itu disebut tegar tengkuk. Yang tidak mengerti kesalahannya sendiri, yang selalu mengingat-ingat kesalahan orang, maka kita tidak akan bisa mengampuni orang. Oleh sebab itu, kita harus introspeksi diri. Perumpamaan seperti hamba yang tidak mau mengampuni. Ini ada satu cerita di Alkitab. Seorang hamba diampuni hutang-hutangnya, diampuni oleh tuannya dari hutang yang besar. Ya, 10.000 talen. Itu di Matius 18 ayat 23 sampai 35. Tetapi ia sendiri tidak mau mengampuni temannya yang berhutang jauh lebih kecil daripada hutangnya dia. Karena itu menunjukkan tidak ada belas kasihan. Akhirnya apa? Dia dihukum. Karena Yesus membenci orang yang hanya mau diampuni tapi tidak mau mengampuni. Yesus memberikan perumpamaan itu adalah demi juga Bapakku yang di surga.
akan berbuat terhadap kamu, kata Yesus, jika kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, lakukanlah mulai hari ini. Coba setelah ini kita introspeksi diri. Kadang-kadang kenapa berkat kita dihalang-halangi? Itu karena terhalang karena kita tidak mau mengampuni orang. Ini sangat serius saya sampaikan hari ini. Saya merasa berkat saya terhalang selama ini. Ada beberapa pekerjaan saya, tagihan saya tidak cair-cair. Sudah berdoa berkali-kali. Saya introspeksi diri. Setelah saya menerima teguran melalui firman Tuhan 2 minggu yang lalu, saya merasakan saya perlu memberikan pengampunan kepada orang-orang yang membuat saya sakit hati selama ini. Saya berdoa, saya berlutut, saya menangis di hadapan Tuhan. Saya minta belas kasihan Tuhan turun. Belas kasihan Tuhan selalu baru setiap hari. Dan berkat itu juga mengalir kepada hati kita, kepada kita ketika kita melembutkan hati kita, bisa mengampuni. Di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Kesetiaan Tuhan itu besar sekali, tidak habis-habisnya. Maka kitalah yang dituntut untuk wajib melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rahmat Tuhan selalu baru dan hanya bisa ditampung dalam hati yang mau melepaskan pengampunan. Kalau hati kita keras, penuh dengan kepahitan, dendam, dan kemarahan, kita akan menutup pintu belas kasihan itu. Tetapi kalau kita mau merendahkan hati, mengampuni dengan tulus, maka kita membuka pintu bagi pengampunan, kesembuhan, dan damai sejahtera akan turun atas kita. Percayalah. Yang terakhir, mengampuni bukan berarti menyetujui suatu kesalahan, tetapi melepaskan diri kita dari belenggu yang mengikat kita. Kadang orang berkata, saya tidak bisa mengampuni karena dia terlalu jahat. Tetapi sungguh-sungguhnya, justru kitalah yang terlalu jahat kalau kita tidak bisa mengampuni. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, percayalah ketika pagi hari ini kita belajar untuk memberikan pengampunan pada orang yang kita anggap bersalah kepada kita. Itu harus kita berikan tanda kutip bersalah. Belum tentu orang itu bersalah. Tetapi kadang kita merasa orang itu bersalah. Padahal sesungguhnya mungkin cara kita memikir, cara kita menghakimi itu jauh lebih bersalah daripada orang yang kita anggap bersalah kepada kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mungkin dengan renungan yang singkat ini, dengan keseriusan yang sangat serius yang saya sampaikan pada pagi hari ini, mari kita baca ayat penutupnya, Yakobus 2 ayat 13. Sebab penghakiman tanpa belas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak menunjukkan belas kasihan. Tetapi belas kasihan itu mengungguli penghakiman. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jika Anda memiliki hati belas kasihan terhadap orang, Anda pasti bisa mengampuni orang. Bagaimana Tuhan bisa memberikan belas kasihan itu kepada kita?
jika kita sendiri tidak mau memberikan belas kasihan terhadap orang lain. Mari kita renungkan saat ini. Apakah kita sudah mengampuni orang? Mari kita berdoa. Ya Bapa, ajarilah kami untuk mengampuni seperti Engkau mengampuni kami. Lunakkanlah hati kami ya Tuhan. Patahkanlah setiap kebencian dan penuhi kami dengan belas kasih-Mu. Kami mau mengasihi, mengampuni, dan hidup dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Demikian juga kami mohon, kami panjatkan doa-doa kami ya Tuhan. Ampunilah kami semua ya Tuhan. Kami percaya ketika kami melepaskan pengampunan, maka Engkau juga melepaskan pengampunan itu terhadap kami. Karena kami percaya apa yang terlepas di bumi terlepas di surga. Apa yang terikat di bumi terikat juga di surga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam doa pertama. Bapa, kami sangat bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Pak Rudi yang sudah mengantar kami dalam pujian. Engkau memberkati Pak John Tuhan yang sudah sharing firman Tuhan. Biar segala pujian dan hormat Tuhan hanya bagimu Tuhan. Engkau juga memberikan pada kami hati yang untuk dapat untuk mengampuni Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus karena kami membutuhkan Engkau untuk dapat kami mengampuni Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Biar firman Tuhan ini bukan hanya kami dengar, tapi boleh kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami akan masuk dalam doa syafaat kami. Yang pertama Tuhan, kami menyerahkan Tuhan kebijakan Donald Trump Tuhan dalam 2 pekan terakhir ini telah menggegerkan seantero dunia Tuhan terkait pemberlakuan pajak besar-besaran terhadap barang impor asing termasuk Indonesia. Sejumlah menteri kabinet pemerintah Prabowo akan terbang langsung ke Amerika 16-23 April untuk melakukan jalur negosiasi dan diplomasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Kami berdoa ya Tuhan, Kau lancarkan, mudahkan semua Tuhan, biarlah semua baik adanya Tuhan dan menguntungkan kedua belah pihak dan kebijakan yang ditempuh tidak memberatkan bagi para pengusaha lokal. Kami juga berdoa untuk stabilitas ekonomi Indonesia Tuhan. Di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tumbuh kuat dan stabil, daya beli masyarakat terjaga, inflasi terkendali, ada lapangan kerja baru tercipta, bantuan sosial dan subsidi disalurkan dengan baik, dan terjadi peningkatan produk-produk yang bernilai tinggi dan berorientasi ekspor. Kami menyerahkan Tuhan doa pertama ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Engkau sudah menjawab Tuhan. Indonesia ada di tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati, Engkau berikan kestabilan ekonomi, kestabilan keamanan Tuhan. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetapi kematian tidak punya kuasa untuk membunuh manusia. Kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini untuk meneruskan doa syafaat kami. Doa yang kedua. Kasus serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali terjadi di Yahukimo, Papua Pegunungan, menewaskan belasan orang penambang emas. Mari kita doakan agar wilayah Papua pulih kembali, kondusif, dan tidak ada lagi kasus kekerasan yang menelan korban jiwa di atas tanah Papua. Dan masyarakat Papua terlindungi dari berbagai teror yang membuat kepedihan di hati mereka.
Kami sungguh prihatin akan hal ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan mengasihi Papua. Karena itu kami serahkan Papua ke dalam tangan. Selanjutnya kami berdoa juga Tuhan untuk darurat kekerasan seksual. Dengan maraknya kasus pelecehan seksual di Indonesia, mengundang sungguh keprihatinan kami semua, Tuhan. Beberapa terduga pelaku oknum-oknum yang seharusnya memberi pengayoman seperti percabulan terhadap anak yang diduga dilakukan antara lain ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma L. Kemudian guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada yang dilaporkan melakukan pelecehan seksual terhadap belasan mahasiswa dengan modus diskusi akademis di luar kampus. Dokter residen di Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung juga melakukan hal yang sama. Sungguh kami prihatin akan hal ini. Kami berdoa agar aparat penegak hukum, pemerintah, dan sekelompok lainnya agar kejahatan yang di luar batas ini ditangani dengan benar dan memberi efek jerah bagi para pelakunya. Kami doakan agar pemerintah berlaku dengan adil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh persoalan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong semua yang berlibat di dalamnya. Dengan hukuman ataupun dengan hal yang sungguh dapat membuat mereka berubah menjadi orang-orang yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati dan melindungi bangsa dan negara Indonesia. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera. Amin. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Haleluya. Amin. Amin. Biarlah firman yang telah taburkan boleh tertanam dalam hidup kita, dan kita menjadi hamba yang selalu setia menuruti firman Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan